Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa selalu terucap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat iman, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju Masjid Raudatul Jannah, masjid yang sama-sama kita cintai ini, untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat. Kemudian sholawat beriringan dengan salam. Tidak lupa pula selalu kita sampaikan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salam pula kita kepada beliau dan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, maka di yaumil akhir nanti kita akan diakui sebagai umatnya, dan tentunya kita berharap kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah Jumat kita pada hari ini yaitu beramal dengan ikhlas. Namun sebelum khutbah saya mulai, tidak lupa melalui mimbar khutbah Jumat ini saya ingin berwasiat kepada seluruh jamaah yang hadir, khususnya kepada diri kami sendiri. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan kita melaksanakan setiap perintah-perintahnya serta kita menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam Quran surah Al-A'raf 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul amra rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ikhlas adalah kunci utama yang harus dimiliki ketika sedang beribadah dan juga beramal soleh. Sebisa mungkin setiap amal soleh kita semata-mata hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kepadanya, seperti yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 29 di atas. Ikhlas juga berarti bersih. Betapa indahnya makna yang terkandung di dalam kata ikhlas ini, yaitu bersih dari maksud pribadi, bersih dari rasa kecewa apabila kita mengalami kerugian,
bersih dari pamrih dan ria, bersih dari kepentingan golongan, bersih dari balas jasa dan lain sebagainya. Ikhlas berarti bersih karena setiap pikiran, setiap ucapan dan setiap perbuatan hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata bukan karena yang lainnya. Jemaah salat Jumat rahimahumullah, dalam agama Islam, ikhlas adalah sebuah tiang yang menyangga akhlak seorang muslim atau muslimah. Tanpa adanya keikhlasan, maka amal seseorang itu akan lenyap begitu saja. Ikhlas memang terasa begitu mudah untuk kita ucapkan, tapi sulit untuk dilihat. Layaknya seekor semut hitam yang berjalan di atas kain hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ikhlas terasa mudah dikatakan, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Tapi meskipun sulit untuk dilakukan, sebagai seorang manusia kita tetap harus berusaha untuk bisa memperbanyak amal soleh dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan keuntungan yang besar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazad lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 20. Dalam sebuah riwayat dijelaskan dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, bahwa seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka yang akan dia dapatkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia itu saja. Dan barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan sesuatu dari hijrahnya tersebut." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari hadis di atas, kita bisa tahu bahwa keikhlasan memang seharusnya sudah ada dari awal sebelum seseorang mengerjakan sebuah amal soleh. Karena niat tersebutlah yang akan menentukan pahala dari si pelaku amal tersebut. Ada banyak orang yang bisa melakukan sebuah amal soleh karena Allah Ta'ala. Tapi ada juga sebagian orang lainnya yang melakukan sebuah amal kebaikan karena ingin dianggap soleh oleh orang lain, ingin mendapatkan balas jasa, ingin mendapatkan pujian, ingin mengundang simpati dari orang lain, dan masih banyak lainnya. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata bahwa keikhlasan seseorang akan tampak ketika orang tersebut tidak tergoyahkan oleh pujian ataupun celaan, dan tidak pernah mengharapkan sesuatu dari orang lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sifat ikhlas harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita dan menjauhkan diri kita dari sifat riya ataupun sifat musyrik. Seseorang yang menghentikan amal-amal kebaikannya hanya karena mendapat cibiran dari manusia, itu adalah riya. Sementara seseorang melaksanakan amal-amal kebaikan karena seseorang, itu disebut musyrik. Seseorang yang mengaku ikhlas dalam beramal, maka ia haruslah terbebas dari kedua hal tersebut, sifat riya dan sifat musyrik. Ikhlas memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah ikhlas bisa mendatangkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka,
seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Maka kebun itu pun menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah 265. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah Jumat kali ini, izinkan saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan para jemaah salat Jumat sekalian untuk kembali memurnikan niat kita di dalam beramal soleh. Mari kita niatkan setiap amal ibadah kita hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan yang lainnya. Marilah kita ajarkan hati kita ini untuk bisa menyerahkan segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa beramal soleh dengan hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyas solihin wa asyhadu anna muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.